Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Rumah Vier bersama saya Mama Yuli. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di video saya kali ini, Mama Yuli mau sharing apa saja belanja mingguan kali ini dan bagaimana cara penyimpanannya. Tonton terus ya hingga akhir. Terima kasih. Jadi sebelum ke pasar biasanya saya mencatat dulu daftar belanjaan yang akan dimasak 1 hingga 2 minggu ke depan. Setelah itu cross check dulu dengan barang-barang apa saja yang sudah habis atau tidak perlu dibeli. Dengan seperti ini memudahkan Mama Yuli belanja di pasar supaya lebih fokus dan gak buang-buang waktu karena bingung atau lupa apa saja yang akan dibeli. Ayo kita mulai. Apa saja isi tas belanjaan saya kali ini ya teman? Oh ya teman, harga barang ini di domisili daerah kami yaitu di Kota Dago, Bandung. Mungkin berbeda dengan harga yang ada di daerah teman-teman. Dan saya juga mau mengingatkan sebelum menonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya beli aneka jenis bawang. Di antaranya ada bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Saya tempatkan di wadah seperti ini dan diletakkan di suhu ruangan. Kemudian wadah rotan seperti ini untuk meletakkan sereh dan daun salam. Untuk wortel biasanya dipotong dulu dibagi dua karena tempatnya tidak cukup. Tapi sebelumnya di bawah itu dialasi dengan kertas tisu dan disimpan di rak kulkas bagian bawah. Nah, wadah seperti ini saya tempatkan tomat. Disimpan di suhu ruangan, tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau untuk bungko atau bungako, saya biasanya dipotong dulu, dibuang bagian tangkainya dan dipetik satu persatu. Di sini kita lihat ada bagian yang busuk, sebaiknya dibuang saja. Terus lebih teliti karena biasanya ada ulat-ulat kecil. Untuk kacang panjang, siapkan wadah tupperware dan sebelumnya dialasi dengan tisu tanpa dicuci terlebih dahulu. Simpan dalam rak kulkas bagian bawah. Untuk daun seledri, saya biasanya dipotong bagian ujung akarnya, mau ditanam di dalam pot. Dan batangnya dipotong-potong menurut selera. Sesudah dipotong-potong, kita simpan di dalam food container seperti ini dan disimpan di dalam freezer. Untuk bawang daunnya, saya lakukan hal yang sama, yaitu dipotong bagian akarnya, kemudian ditanam di dalam pot. Tapi sebelumnya bawang daun dicuci, setelah kering baru dipotong-potong dan masukkan ke dalam food container dan disimpan dalam freezer. Bawang daun dan seledri yang disimpan di dalam freezer akan bertahan lebih dari sebulan. Bawang daun dan seledri setelah dimasukkan ke dalam freezer selama 30-60 menit, kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian dibuka dan dikocok-kocok sebentar agar tidak menggumpal.
Kemudian masukkan kembali ke dalam freezer. Untuk cabai keriting dipisahkan jika ada cabai yang busuk. Kita gunting sebagian batang hijaunya karena batang ini sumber pembusukan. Juga lakukan hal yang sama untuk cabai merah besarnya. Dan kita taruh 2 bawang putih yang sudah dikupas. Ini bisa menjadi bahan pengawet alami yang murah dan juga aman. Saya juga membeli 1 bungkus toge. Ini harganya murah teman, hanya Rp3.000. Bagi menjadi 3 wadah untuk membuat soto ayam, urap sayur, dan tumis tahu. Sesudah diletakkan dalam wadahnya masing-masing, kita isi dengan air. Ini untuk mengurangi pembusukan. Dan saya juga membeli 1 bungkus kacang merah. Harganya hanya Rp7.000 saja. Simpan di dalam kontainer seperti ini dan disimpan di dalam rak kulkas bagian bawah. Saya juga membeli beberapa bumbu, diantaranya ada lengkuas, harganya hanya Rp2.000 saja. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Lalu dimasukkan ke dalam plastik seperti ini dan disimpan di dalam freezer dalam keadaan beku. Dan juga saya membeli 1 ruas jahe, ini harganya hanya Rp2.000 saja. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam plastik seperti ini. Nah, untuk bumbu dapur seperti lengkuas, jahe, dan kunyit biasanya saya cuci terlebih dulu. Kemudian dipotong-potong menurut selera atau pemakaian dan masukkan ke dalam plastik. Saya simpan di dalam freezer dalam keadaan beku. Jadi bisa gampang ketika kita akan memakainya. Juga lebih awet karena kalau dalam suhu ruangan biasanya cepat layu dan kemudian mengering. Untuk kelapa parutnya saya simpan dalam kontainer seperti ini, diletakkan di freezer. Kecuali untuk kentang kupasnya saya simpan di rak bagian bawah. Tadi saya juga membeli 1 papan tempe ini, harganya hanya Rp6.000 saja teman. Rencananya mau saya potong menjadi 2 bagian untuk 2 macam masakan. Satu bagian mau diiris tipis dan dipotong-potong kecil untuk membuat sambal goreng tempe. Ini untuk memudahkan saya ketika akan masak. Jadi kita tinggal cemplung-cemplung aja masukkan ke dalam minyak goreng tanpa harus memotong dan mengiris-iris lagi tempenya. Lalu masukkan ke dalam kontainer seperti ini. Simpan dalam kulkas rak bagian bawah. Dan 1 bagian lagi mau saya potong seperti ini untuk digoreng biasa saja teman. Dan jangan lupa kita iris bagian tengahnya
agar bumbunya nanti mudah meresap. Simpan dalam wadah kontainer dan letakkan di rak kulkas bagian bawah. Inilah hasilnya teman, beberapa sayuran saya tempatkan dalam wadah kontainer seperti ini. Menurut pengalaman saya, sayuran bisa tetap awet dan segar 1-2 minggu, asalkan beberapa hari sekali dicek saja. Kalau kertas atau tisu mulai basah, bisa diganti dengan kertas atau tisu yang baru. Terus wadahnya juga dilap, jadi usahakan kondisi sayur di wadah dalam keadaan kering atau nggak banyak air yang bisa mempercepat proses pembusukan. Disinilah saya letakkan wadah untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur tadi dan tomatnya juga. Nah, untuk bawang daun dan daun seledri serta kelapa parut dan bumbu lainnya saya letakkan di dalam freezer seperti ini. Khusus untuk bumbu seperti lengkuas, jahe dan kunyit saya letakkan di pintu kulkas. 1 hour later. Sesudah 60 menit, bawang daun kita buka, kemudian kita kocok-kocok dulu. Tujuannya agar tidak menggumpal. Lalu masukkan kembali ke dalam freezer. Lakukan hal yang sama pada daun seledri. Kita buka kembali tutupnya, kemudian dikocok-kocok sebentar agar tidak menggumpal. Masukkan kembali ke dalam freezer. Dengan cara seperti ini, bawang daun dan seledri akan bertahan lebih lama. Dan ini beberapa sayuran dan ikan pindang mau saya letakkan di dalam rak kulkas bagian bawah. Dengan cara penyimpanan seperti ini, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang, sehingga waktu berkumpul dengan keluarga lebih maksimal. Di bagian atas freezer ini saya letakkan beberapa bumbu ikan dan bumbu dapur serta makanan frozen lainnya. Sedangkan untuk rak bagian bawah saya tempatkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Demikianlah video saya kali ini teman, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.